Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Resinta Fadila dari S1 Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1515623045. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa isi dari buku ini, yang dimana buku ini berjudul Perkembangan Otak dan Kesulitan Belajar pada Anak. Dengan saya membuat tugas video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada matkul teori pembelajaran. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam isinya. Di sini saya akan membahas beberapa yang ada di dalam buku ini. Mari kita jelaskan dulu perkembangan otak pada anak. Otak adalah organ tubuh manusia yang paling canggih. Otak itu tidak statis, namun dinamis, yang senantiasa tumbuh berkembang menyesuaikan dengan stimulasi lingkungannya. Proses perkembangan otak mencapai tahap puncak spesialisasinya. Ini merupakan hasil akhir adanya dua kemampuan dalam diri manusia, yaitu yang pertama itu berakal dan berakhlak. Dengan memahami proses perkembangan otak pada anak, orang tua dan guru juga dapat memberikan rangsangan yang sesuai dengan otak pada anak. Baik, kemudian di buku ini pun juga terdapat kesulitan belajar pada anak. Nah, perkembangan pada anak itu sendiri pun terdapat kendalanya, dan biasa terkendala ini dalam pemikirannya dan pembelajarannya. Ternyata anak berkesulitan belajar itu termasuk anak learning disabilitas. Apa sih learning disabilitas? Learning disabilitas itu merupakan disiplin ilmu yang dinamis, yang selalu berubah-ubah, jadi berubah-ubah dengan kemajuan iptek dan dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Jadi learning disabilitas ini juga terbagi dalam beberapa bagian. Di antaranya ada kemampuan otak luar biasa. Itu salah satunya. Mungkin contohnya teman-teman mungkin pernah menjumpai atau pernah melihat. Jadi ada murid sehari-harinya di kelas itu dia sangat tidak antusias lah untuk belajar di dalam kelas, dan begitupun di rumah mungkin dia menunjukkan rasa malas untuk belajar. Tetapi di sisi lain, di bagian keterampilan kayak seperti mungkin daya ingatnya yang baik, yang daya ingatnya di atas rata-rata anak sebayanya. Nah, untuk fenomena ini tuh disebut juga sebagai kemampuan anak luar biasa, atau disebut juga dengan exceptional brain, yang sering juga disebut juga gifted children. Lalu, adapun gangguan pemusatan perhatian. Nah, proses pemusatan perhatian ini sendiri merupakan pintu masuk bagi proses pembelajaran. Jadi, gangguan pemusatan perhatian dapat disertai atau tidak disertai oleh hiperaktivitas, diantaranya pun termasuk disleksia perkembangan, termasuk kesulitan belajar spesifik yang bila tidak ditangani dengan baik dapat merupakan salah satu masalah seumur hidup bagi penyandangnya. Kemampuan membaca merupakan dasar atau fondasi atau memperoleh kepandaian skolastik. Disleksia didefinisikan sebagai kesulitan belajar membaca, menulis, dan mengeja di server fotografi tanpa adanya gangguan sensoris, peripheral intelligency, gangguan lingkungan, dan emosional. Jadi tidak mudah untuk membuat definisi disleksia. Sering dianggap sebagai the hidden disability karena gejalanya yang sangat ringan dan tersamarkan. Jadi anak-anak dengan hambatan pengetahuan pada otaknya itu termasuk dalam anak disleksia, yang biasanya tuh untuk bahasa sekarang tuh disebutnya juga anak dengan hambatan intelektual. Nah, jadi dengan menggabungkan gerakan motorik dengan proses belajar merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk merangsang perkembangan otak anak. Ada beberapa alasan kuat mengapa hal ini sangat disarankan. Salah satunya,
koneksi otak yang lebih kuat. Ketika anak bergerak sambil belajar, otak mereka membentuk koneksi yang lebih kuat antara berbagai area yang membantu dalam proses informasi secara lebih efisien dan meningkatkan daya ingat. Nah, jadi itu adalah mungkin metode atau cara pengembangan dari anak-anak yang berkesulitan dalam belajar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.